Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat. Bahkan kalau kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat bertautan dengan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman mobil Toyota. Tetapi yang terpenting adalah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dengan kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan keilmuan. Berdirinya saya di sini, saya akan belajar bertausiah yang berjudul Berjuang untuk Akhlak di Zaman Sekarang. Di zaman sekarang mungkin sudah banyak dari beberapa orang yang sudah melupakan yang namanya akhlak. Padahal akhlak bagi umat Islam itu penting. Di dalam Mahfudz dikatakan al-adabu fawqal ilmi. Akhlak itu lebih tinggi dibandingkan ilmu. Jadi setinggi apapun ilmu mereka tetapi tidak dibarengi dengan akhlak, itu percuma. Lalu bagaimana cara akhlak yang baik? Allah berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka dengan karena itu, marilah kita contoh sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama, sidik. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat sidik? Karena semasa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbohong, apalagi berbicara kasar. Di dalam Mahfudz dikatakan ra'sudz dzunubi al-kadzibah, kepalanya dosa ialah berbohong. Maka dengan karena itu, marilah kita hilangkan sifat kebohongan dari diri kita. Karena jikalau kita sudah berbohong satu kali, maka kita akan ketagihan untuk berbohong mengulangi lagi. Di dalam Mahfudz dikatakan qulil haqqo walau kana murran, katakanlah walaupun itu pahit. Yang kedua ada tabligh. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat tabligh? Karena berkat kerja kerasnya lah, alhamdulillah Islam bisa sampai kepada kita dengan selamat. Saya jadi teringat suatu cerita tentang Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya ingin menyiarkan agama Islam kepada suatu kota. Dan apa yang kota itu lakukan kepada Rasulullah SAW? Mereka melempari Rasul dan para sahabatnya dengan batu, dengan kotoran, sehingga kepala Rasulullah SAW berdarah. Di sanalah Jibril menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Apakah harus kembalikan gunung tersebut untuk menimpakan ke kaum tersebut? Tapi Rasulullah menjawab, lah Jibril, tidak Jibril. Kita bisa lihat begitu sabarnya Rasulullah ketika dicoba. Dengan karena itu, marilah kita coba dengan lebih sabar lagi. Semisalnya kita dibully oleh teman, kita jangan sampai berpikiran untuk membalaskan dendam kita kepada teman kita.
Karena di dalam hadis dikatakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam mahfudzat lain juga dikatakan, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu bisa membantu kita, mempermudah kita dalam segala urusan. Maka kalau kita ingin dipermudah dalam segala urusan, maka bersabarlah. Yang ketiga ada fatona. Mengapa Rasulullah SAW mempunyai sifat fatona? Karena semasa hidupnya beliau pintar menyelesaikan masalah, beliau cerdik dalam menyusun strategi perang. Dengan karena itu, kita tidak boleh menjadi anak yang bodoh, apalagi dibodohi oleh orang lain. Karena di dalam hadis dikatakan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari boyan ibumu sampai ke liang lahan. Dari hadis di atas bisa kita simpulkan betapa pentingnya mencari ilmu. Dan yang terakhir ada amanah. Nah, ini sifat Rasulullah SAW yang paling susah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal di dalam hadis dikatakan, ayatul munafiqina salasun, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tummina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berbicara, ia berbohong. Apabila ia berjanji, ia mengingkarinya. Dan apabila ia diberi amanah, ia mengingkarinya. Dan apakah kalian tahu di mana letak orang-orang yang munafik itu? Allah letakkan di neraka yang paling bawah, di kerak neraka. Oleh karena itu, jagalah amanah, jagalah amanah. Karena Imam Ghazali pernah berkata, yang berat itu bukan peci, yang berat itu bukan baju, yang berat itu bukan sarung, tetapi yang berat itu adalah amanah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari tausiah ini adalah pilih-pilihlah dalam bergaul. Karena dari pergaulanlah akhlak kita bisa menjadi baik. Semisalnya kita bergaul dengan orang-orang yang tidak suka sholat. Ketika kita ingin sholat, kita akan merasa malu dan kita disebut tidak solid. Tetapi lihatlah kalau kita bergaul dengan orang yang suka sholat, ketika kita ingin sholat, pasti semuanya sholat. Bahkan sebelum adzan pun kita sudah ada di masjid. Mungkin cukup sekian tausiah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berpesan, ayolah kita saling mengajarkan kepada kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.